Shalom, salam sejahtera saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita hendak mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam surat Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats ini kita mendengarkan ada 4 hal yang menjadi prinsip yang penting sekali untuk kita lakukan sebagai orang-orang yang telah percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Paulus di dalam nats ini menasehatkan kita supaya kita hidup di dalam Tuhan, supaya kita berakar di dalam Tuhan. Lalu kita akan belajar hari ini seperti apakah orang yang hidup di dalam Tuhan, seperti apakah karakter orang yang telah beriman kepada Tuhan supaya itu nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama, Paulus mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bicara tentang akar, tentu kita akan langsung berpikiran kepada sebuah tanaman. Kita tahu bahwa sumber dari mineral dan makanan suatu tumbuhan itu berasal dari akar. Jika akar ini masih mendapatkan media yang baik atau masih berada di dalam media yang baik atau tanah yang baik, maka akar itu akan memberikan nutrisi yang baik untuk tumbuhan dan tumbuhan itu akan tetap tumbuh. Dan ini menggambarkan kita, jika kita dikatakan berakar di dalam Tuhan, maka kita harus hidup melekat pada Yesus, harus melekat kepada Tuhan supaya kehidupan kita menerima nutrisi, tanda kutip, menerima kekuatan, menerima asupan kekuatan menjalani hidup. Oleh karena itu, orang yang beriman kepada Tuhan, dia harus berakar, artinya melekat, tinggal di dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan itu nampak seperti orang yang selalu haus dan ingin mendengarkan firman Tuhan. Orang yang selalu rajin berbuat baik, itu adalah ciri-ciri orang yang melekat kepada Tuhan, yang berakar. Jadi dia tidak terpisah dari Tuhan, supaya selalu memperoleh pertumbuhan. Yang kedua dikatakan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Hidup kita ini diibaratkan seperti bangunan. Saudara-saudari, kita sama-sama tahu bahwa yang paling penting dari sebuah bangunan adalah fondasinya. Bangunan itu membutuhkan fondasi atau dasar yang jelas dan kuat supaya bangunan itu tetap bisa bertahan jika ada goncangan. Sekarang kalau dikatakan hidupmu harus dibangun di atas Dia, berarti sebagai orang beriman, segala kehidupan kita ini harus dibangun di atas Tuhan. Hidup kita ini harus menjadikan Yesus sebagai dasar kehidupan kita. Pondasi kehidupan kita yang membuat kita bertahan menjalani apapun yang terjadi dalam hidup kita ini adalah firman Tuhan, adalah Yesus itu sendiri. Sehingga kita dapat berdiri kuat, kita dapat berdiri kokoh seperti bangunan dalam menghadapi perjalanan hidup yang kita alami setiap hari memasuki tahun 2023 ini. Tetapi yang ketiga dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Saudara, hari ini kita sudah memasuki hari ke-14 di tahun 2023. Kita diajak untuk hidup lebih lagi beriman, bertambah lagi teguh iman kita dalam Tuhan. Jadi orang yang semakin hari semakin tahun Tuhan berikan kepadanya, Tuhan berikan waktu kepadanya, maka haruslah hidupnya lebih baik.
Jadi kalau 2022 kita mengalami misalkan kita kurang rajin beribadah, kita kurang rajin berdoa, maka di tahun 2023 harus terjadi peningkatan. Itu yang disebut dengan bertumbuh, bertambah teguh dalam iman. Bertambah artinya volumenya bertambah, tidak stagnan atau bahkan menurun. Kepercayaan kita tidak stagnan atau bahkan menurun, tapi harus meningkat. Kebaikan kita juga tidak boleh di level yang sama. Kalau tahun lalu kita melakukan kebaikan untuk 5 orang, di tahun ini harus bisa bertambah untuk 6 orang. Dan itulah orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang terakhir adalah dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam Alkitab kita menemukan banyak sekali kata-kata yang menyuarakan agar kita menaikkan syukur, mengucap syukur, melimpah dengan syukur. Ini penting saudara. Karena kadangkala dalam hidup ini tidak selalu apa yang kita mohonkan pada Tuhan diberikan. Tapi jika hati kita memiliki hati yang melimpah dengan syukur, maka kita tidak akan menggerutu, kita tidak akan marah, tapi kita akan tetap percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik untuk kita. Itulah sebabnya yang keempat ini mengajar kita untuk melimpah dengan syukur. Di samping kita memiliki komitmen untuk melekat pada Tuhan, untuk dibangun di atas Tuhan, kita juga harus memiliki hati yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita belajar di tahun 2023 ini selalu mengucap syukur untuk kondisi apapun yang kita alami di dalam keluarga, pekerjaan, hidup kita. Doa kita belum Tuhan jawab apa yang kita minta, tetaplah bersyukur dan percaya akan Tuhan berikan di waktu yang terbaik. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hiduplah berakar dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, bertambah teguh dalam iman, dan hati melimpah dengan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, firman yang indah menyejukkan hati kami. Kami mohon kekuatan dari Tuhan supaya kami dapat melakukan seturut kehendak-Mu. Kami dapat berakar dalam Tuhan, kami dapat dibangun di dalam Tuhan, kami juga dapat bertambah teguh dalam iman dan hati kami melimpah dengan syukur. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul, kiranya mereka tetap senantiasa menaikkan ucapan syukur dan Tuhan membantu mereka. Yang sedang mengalami sakit penyakit, baik di rumah dirawat atau di rumah sakit, Tuhan berikan pertolongan dan kesembuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami mohon sertailah kami menjalani hari-hari kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat dan berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom.